Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Listiana. Saya mahasiswa semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum dengan melakukan tes golongan darah A, B, dan O. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang golongan darah pada manusia, kita pasti menggunakan sistem ABO. Ya, kalau di manusia itu menggunakan sistem ABO. Di mana golongan darah itu dikontrol oleh 3 macam alel. Ada IA, IB, dan IO. Nah, IA dan IB itu dia dominan dan IO itu sifatnya resesif. Nah, karena ada dominan dan resesif, maka menghasilkan 4 kombinasi. Jadi nanti hasilnya ada golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB, serta golongan darah O. Jadi gini teman-teman, untuk mengetahui golongan darah A, bila homozigotnya dan heterozigotnya. Nah, homozigotnya IA, kemudian heterozigot IA, dan ini juga IA, ini IO, kan ini resesif IO itu. Nah, IA ini dia dominan. Nah, maka hasilnya kalau IA ketemu IO, dia akan menghasilkan golongan darah A. Nah, kemudian untuk mengetahui golongan darah B, bila sama seperti IA tadi, IO ini kan dia resesif dan IB adalah dominan seperti IA. Nah, maka kalau dominan berarti golongan darahnya B gitu. Kemudian ada lagi terkait golongan darah AB. Nah, homozigotnya tidak ada, heterozigotnya itu IA dan IB. Maka golongan darahnya AB. Nah, kemudian untuk mengetahui golongan darah O, bila homozigotnya IO dan ini IO, dia tidak memiliki heterozigot kan. Nah, maka resesif sama resesif hasilnya tetap O. Seperti itu. Misalnya gini teman-teman, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Misalnya, ada seorang ayah dengan heterozigot golongan darahnya itu A, kemudian ibu heterozigotnya A, maka genotipnya IA dan IO kan kalau A, ini juga sama IA dan IO kalau dominan A-nya. Nah, fenotipnya kita tulis IA, IO, IA, dan IO, ya kan? Kita tulis di sini. Nah, setelah itu kita tuliskan seperti ini. IA dan IA, IA dan IO, IO dan IA, dan IO dan IO. Nah, IA dan IA itu dominan kan A. Nah, IA dan IO dia A, ya. Nah, IA dan IO juga A. Nah, ini IO dan ketemu IO, resesif kan? Dia ketemu O. Berarti fenotipnya perbandingannya 3:1, ya kan? 3:1. 3-nya A, 1-nya O. Maka meski ayahnya A, ibunya A, bisa jadi ada kemungkinan satu kemungkinan bahwa anaknya itu bisa memiliki golongan darah O. Tapi kemungkinan besar dari golongan darahnya A. Tapi kemungkinan bisa muncul golongan darahnya O. Jadi, pada kasus ini, bila ada seorang anak golongan darah O dengan ayah ibunya AA, bukan berarti dia bukan anaknya ya. Masih tetap anaknya gitu. Seperti itu. Baik, di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama, dari reagennya dulu. Ini reagen anti A. Ini hanya simulasi. Jadi seperti permisalan, ini ada reagen anti A.
anti B, anti AB, ada RH atau resus. Ini adalah darah yang akan kita periksa nanti. Ini misalnya pipet tetes. Ini alat untuk pengambilan darah. Ini one swab. Ada tusuk gigi. Dan ada slide golongan darah, atau bisa nanti digunakan memakai objek gelas seperti kaca. Baik, langsung saja kita melakukan praktikumnya. Untuk langkah yang pertama, kita melakukan pengisian data dulu dari nama, umur, dan alamat. Kemudian setelah diisi, ini ada anti A-nya, anti B, anti AB, dan RH atau resusnya. Nah, jadi reagen yang saya sebutkan tadi, misalnya ini anti A, kita buka, kita teteskan di bagian anti A secara tegak lurus. Habis itu anti B juga sama, secara tegak lurus. Habis itu anti AB di bagian anti AB juga, ini secara tegak lurus. Dan RH atau resus nanti di bagian anti RH ini. Nah, maksud dari tegak lurus, jadi gini, kan ngambil tuh, habis diambil di pipet, habis itu secara tegak lurus tesnya kan gini, anti A, tes tegak lurus gitu. Nanti yang anti B sama, anti B, terus secara tegak lurus. Anti AB juga sama, RH ini juga sama. Nah, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah pipetnya harus diganti dari setiap pengambilan anti A, anti B, anti AB, dan RH-nya. Jadi jangan satu pipet, jadi harus menyediakan berarti berapa? 4 pipet ya, gitu. Nah, setelah diteteskan, pokoknya objek gelasnya jangan diangkat-angkat, tetap diletakkan di meja kerja kita. Habis itu dalam pengambilan darah, jadi kita kan tadi saya menyebutkan ada darah yang sudah diperiksa. Nah, ini dalam pengambilan darahnya itu pertama kan misal tangan dari orang yang ingin kita cek, tinggal gini, terus gitu, terus. Nah, habis itu kan akan keluar satu titik darah gitu kan. Nah, habis itu bisa pakai alat gitu kan, langsung diteteskan secara tegak lurus di sini, atau mungkin kalau pakai alat objek gelas gitu, itu juga bisa jadi objek gelasnya itu langsung digeserkan, ditutulkan gini. Ini misal objek gelasnya teteskan ini. Nah, setelah itu kita gunakan, kan tadi darah sudah ditaruh di bagian sini ya, dari 4 lingkaran ini. Habis sampelnya sudah, kita menggunakan tusuk gigi untuk melakukan dihomogenkan. Jadi begini, homogenkan, jangan sampai melewati batas lingkarannya. Nah, setiap ingin menghomogenkan, kan tadi ini yang anti A, nah yang anti B kita pakai tusuk gigi yang baru.
TB dan sampelnya. Nah, nanti anti AB juga sama, pakai tusuk gigi yang baru untuk menghomogenkannya anti AB bersama dengan sampel darahnya. Habis itu anti RH juga sama dengan sampel darahnya. Seperti itu teman-teman, untuk melakukan ini ya, melakukan pengecekannya. Nah, setelah tadi sudah dihomogenkan, kita goyang-goyangkan seperti ini. Dan harus hati-hati, jangan sampai keluar dari lingkaran ini ya, batas lingkarannya. Setelah sudah, kita tunggu sebentar. Habis itu kita amati. Nah, untuk cara membaca atau mengamatinya, simak video selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada contoh dalam hasil pengamatan. Namun di sini tidak terlihat ada ini ya, yang bagian RH atau resusnya. Namun tidak masalah. Jadi gini teman-teman, kalau saya nanti menyebutkan abutinasi itu berarti seperti endapan gitu ya. Nah, di sini ada sampel darah yang pertama, itu serum yang dikasih anti A-nya itu dia ada abutinasi. Serum anti B-nya dia tidak ada abutinasi, serum anti AB ada abutinasi. Maka ini golongan darahnya itu A. Nah, untuk menentukan resusnya positif atau negatif, kalau ada abutinasi maka resusnya itu positif. Dan bila di bagian RH atau resusnya tidak terjadi abutinasi atau homogen banget, itu berarti negatif ya resusnya. Nah, untuk sampel yang kedua, terlihat bahwa serum anti A-nya itu dia tidak terjadi abutinasi, serum anti B-nya terjadi abutinasi, serum anti AB-nya itu terjadi abutinasi, maka itu golongan darah B. Untuk sampel darah yang ketiga, bahwa serum anti A-nya itu terjadi abutinasi sedikit, terus serum anti B-nya itu terjadi abutinasi, serum anti AB-nya juga terjadi abutinasi, maka golongan darahnya itu adalah AB. Nah, untuk sampel darah yang terakhir, yaitu serum anti A-nya itu tidak terjadi abutinasi, serum anti B-nya juga tidak terjadi abutinasi, serum anti AB juga tidak terjadi abutinasi, maka golongan darahnya adalah O. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.